Full gospel businessman. Lalu ada tulisan di situ, build up your character. Saya tanya saudara, bisa enggak orang merubah karakternya sendiri? Bisa enggak? Bisa atau tidak bisa? Bisa enggak orang merubah sifatnya? Merubah kebiasaan bisa, habit. Merubah sifat bisa enggak? Tidak bisa. Merubah sifat enggak bisa. Ya. Pepatah Cina berkata, memindahkan gunung itu sukar. Tapi lebih sukar merubah sifatnya orang. Betul perkataan itu. Tetapi firman Allah menunjukkan, lewat yaitu saudaraku aniaya. Lewat sengsara, maka sifat seseorang bisa berubah. Kita membaca di dalam Mazmur 105 tentang Yusuf, utusan yang dipersiapkan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Bukan karena dia berbuat jahat, saudara. Dia ngalami fitnah. Dia ngalami apa? Lehernya masuk dalam besi. Dianiaya. Tetapi bahasa Inggris berkata, they hurt his feet with fetters. He was laid in irons. Terjemahan yang lama, King James yang lama, the iron enters into his soul. Baja masuk ke dalam jiwanya. Dia jadi manusia baja. Saya pernah ditanya orang, Pak, perjalanan jarak paling panjang itu di mana? Nah, karena pertanyaannya begitu pasti bukan ilmu pengetahuan biasa. Saya bilang saya tahu ada 2. Dari mulut ke hati itu panjang. Jaraknya cuma 1 kilan, tapi dari mulut ke hati ini perjalanannya panjang. Yang kedua, from boys to men. Dari boy jadi pria yang utuh, yang dewasa. From boys to men, perjalanannya panjang. Ketika Yusuf keluar dari rumah, dia sinyo. Tetapi ketika dia mengalami aniaya, sengsara, dan mengalami dimasukkan dalam tahanan, maka baja masuk ke dalam jiwanya. Saudara, saya pernah kasih ilustrasi. Kalau kolom ini dihancurkan, ambruk enggak gedung ini? Enggak, ini variasi. Bahasa Surabaya variantul. Nah, ini variantul, ini enggak ada apa-apanya. Tapi coba yang dibungkus cermin itu, coba lihat. Ya. Kalau itu dihancurkan, ambruk ini. Kolom ini yang kelihatan biasa. Itu kalau dibuka, dikupas, besinya diambil, bajanya dikeluarkan, diambrukkan, bangunan ini ambruk. Demikian juga Tuhan merubah Yusuf dari anak kecil usia 17 menjadi pria dewasa usia 30 tahun. Kita tahu age tidak ada hubungan dengan maturity. Saya ketemu dengan banyak orang tua rambutnya sudah habis tapi seperti anak-anak. Kalau pokoknya enggak disapa hamba Tuhan tersinggung, enggak mau datang ke gereja. Anak kecil kamu. Di depan kita ada krisis. Yang di depan kita adalah krisis mata uang dolar. Amin. Ada yang ngumpulin dolar? Siap-siap. Bahkan emas pun. Firman Tuhan berkata akhir zaman, emasmu akan berkarat. Kecuali Mas Arifin. Amin. Bahkan berkarat saudara. Oh haleluya. Kalau puasa begini istri saya emasnya turun 2 kilo. Dari 76 jadi 74. Saudara yang kasih Tuhan. Krisis moneter itu pergi kemana-mana. Kalau Indonesia, Asia Tenggara waktu itu Korea, won Korea, saudaraku, bat Thailand, saudara. Bayangkan kalau krisis itu mata uang dolar. Dunia saudara. Dan itu di depan mata kita. Dengar saudaraku, ada krisis di depan kita. Karena itu pastikan saudara dalam ekonominya kerajaan Allah. Amin. Segala sesuatu buatan manusia pasti goncang. Tapi yang daripada Tuhan tidak akan goncang. Saya tanya perpuluhan. Itu dari Allah atau manusia? Loh, jawab yang mantap. Persepuluhan itu ide manusia atau idenya Tuhan? Kalau dari Tuhan pasti tidak goncang.
Tapi yang buatan manusia pasti goncang, saudaraku. Pasti. Loh, kok diem? Betul, saudara. Di depan kita. Dan juga yang lain adalah penganiayaan pada umat Tuhan. Itu masalahnya bukan ada atau tidak. Loh, sedang terjadi. Sedang terjadi, jangan nutup mata, saudaraku. Karena itu saya ajak puasa. Supaya apa? Supaya tahan menghadapi kesulitan. Saya datang ke sini, saya dengar, waduh, aku puasanya batal. Surabaya panas, loh belum apa-apa. Itu namanya telo, ngerti enggak saudaraku? Saudara semua dibuat jadi oleh Tuhan. Baja, katakan baja. Amin. Jadi baja. Baja masuk dalam dirinya. Saya tunjukkan ayatnya. Rasul Paulus, Roma 5, ayat 3 sampai 5. Kesengsaraan menimbulkan karakter, saudara. Kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Sebab kita tahu, kita mengerti bahwa kesengsaraan menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan itu patience. Amin. Perseverance. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu karakter. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan, tidak mengecewakan, sebab Allah telah mencurahkan rohnya. Rohnya itu dicurahkan waktu apa? Kesengsaraan. Yang menimbulkan ketekunan. Saudara, ada dua macam cara orang bertobat. Surat Yudas berkata yang pertama dengan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan baik, aku mau melayani Tuhan. Yang satu harus dengan fear of God. Saudara yang kasih, saya mau beritahu saudara. Ketika ada sengsara dalam hidupmu, itu menimbulkan ketekunan. Wow. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Roh Kudus dicurahkan di hati kita. Haleluya. Ketika saya menerima karya-karya Roh Kudus, semuanya dalam keadaan krisis. Lewat kenop, dalam kesukaran, saya bertobat. Lewat kesukaran ekonomi. Ya saudaraku. Lalu kemudian saudara, saya memperhatikan dalam hidup saya. Semua masa krisis, persis kayak Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan justru memberkati, Tuhan melipat gandakan, Tuhan melakukan ekspansi. Justru tengah-tengah krisis. Jangan takut dengan krisis saudaraku. Krisis menimbulkan karakter. Satu lagi karakter di dalam krisis. Saudara menerima karisma. Apa julukan Yusuf? Di dalam kitab Kejadian, pasal 41 ayat 45. Ini julukan Yusuf. Dan Firaun memberi nama kepada Yusuf. Panggilannya bukan Mesir Idol, bukan saudaraku. Julukannya juga bukan peragawan masa kini. Namanya Safnat Paanea. Apa Safnat Paanea itu? Yang pertama artinya the revealer of secrets. Pengungkap rahasia. Amin. Dan yang lain, Safnat Paanea, bahasa Inggris berkata, the treasury of glorious rest. Agak sukar diterjemahkan. Pertama itu treasury, harta karun. Buat Firaun ketemu Yusuf, ini adalah harta karunnya Mesir. Sebab dia punya hikmat daripada Allah yang dari luar bumi, saudaraku. Glorious rest, dia melihat kemuliaan Tuhan dalam Yusuf. Saya memberitahu, holiness itulah glory. Amin. Lalu rest, dia lihat Yusuf tidak stres. Salah satu tanda kemuliaan Tuhan adalah anak-anak Tuhan tidak stres. Dunia akan makin stres. Saudara tetap rest in the Lord. Amin. Saudara tetap memuliakan Tuhan, tetap bisa sukacita. Saudara, Yusuf itu naik jadi wakilnya Firaun, bukan lewat carrier, bukan jenjang carrier. Dia tidak naik corporate ladder, saudaraku, tangga korporat. Tapi langsung diangkat, bukan karena matematikanya, bukan karena fisikanya, bukan karena apa-apa, tapi karena dia mengartikan mimpi. Tidak ada saudara fakultas di sana, fakultas mengartikan mimpi, tidak ada.
Tapi dalam hidup ini ada fakultas Roh Kudus, saudaraku. Ya, saya ada hari ini, ya, karena ada karunia Tuhan dalam hidup saya. Satu hari ibu saya cium saya. Kebetulan ibu saya ada acara keluarga yang tidak hadir. Dia bilang gini, kalau kamu cuma jadi insinyur, kamu tidak mencapai seperti sekarang. Tapi justru karena kamu menerima Roh Kudus, kamu ada di hari ini sebagaimana engkau ada karena Tuhan. Karena karunia Roh, karena mujizat Tuhan. Saudara, Tuhan janji 1 Korintus 12 ayat 3. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Saudara dengar itu, tiap-tiap orang? To everyone. Tidak terbatas umur saudara. Aku wis tuwe. Ingat Musa dipanggil Tuhan usia berapa? 80. Amin. Saudara minta karunia Roh daripada Tuhan. Dan engkau akan berdiri di depan orang-orang besar. Amsal 18:16, tampilkan Amsal 18:16 bahasa Inggris. A man's gift, karunia seseorang, pemberian seseorang makes room for him. And brings him before great men. Semua tampil di depan great men. Amin. A man's gift, karunia seseorang. Bukan natural talent, ya, bukan talenta natural, tetapi lebih dari itu, supernatural. Tidak terbatas ibu-ibu, nenek-nenek, bahkan anak-anak. Karunia Tuhan akan membawa engkau ke hadapan orang-orang besar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan firman Allah menjanjikan kepada tiap-tiap orang. Saya tampilkan tadi 1 Korintus 12 ayat 3. Siapa di sini termasuk tiap-tiap orang? Bukan sebagian orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan karunia Roh, penyataan Roh. Tapi untuk kepentingan siapa? Bersama. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Yusuf disebut Safnat Pa'anea, the revealer of secrets. Ketika Firaun mimpi, dia panggil ahli nujumnya, dia panggil, kita tahu bahwa tukang sihirnya Firaun itu bisa melakukan trik macam-macam. Tak bisa ngertikan saudara. Tapi kemudian muncullah seorang anak muda. Dialah Yosef. Dan kemudian dia mengartikan bukan cuma mimpi Firaun, tapi solusi. Baiklah Tuanku mau mengangkat seseorang. Tidak usah 100 orang, seseorang. Dan biarlah dia mengumpulkan 20%, 1/5 dari hasil panen di tahun kelimpahan. Dan menyimpannya. Sehingga ketika kelaparan datang, maka bukan cuma bisa survive, bahkan berlipat ganda. Saudara tahu bagaimana Yusuf itu pernah mimpi tentang bulir gandum. Tetapi kemudian Tuhan pakai. Dia bisa berenang di gudang yang penuh gandum, saudara. Hari ini mungkin engkau berkata, mimpimu kecil. Tuhan bisa berbuat sesuatu dengan mimpimu. Amin. Ketika jumlah mereka tidak seberapa. Saya mimpi Indonesia menjadi Surabaya menjadi praise city. Saya membayangkan kembali kebangun rohani di Indonesia dimulai dari Surabaya. It's my dream. Kita akan melihat saudaraku, Tuhan akan melipat gandakan kita secara hebat, secara luar biasa. And make you and me stronger. Katakan stronger. Kuat dalam segala hal, termasuk ekonomi, termasuk finansial. Saya percaya itu? Saudara yang kasih.